Assalamualaikum, Diva. Waalaikumsalam. Tunggu ya, Hmm, saya share Ya, dulu screen. siap, siap, siap. Udah kelihatan? Sudah. Oke, kita sekarang masuk ke materi baru ya, tentang international Hmm, trade. Ini kalau kita kembalikan ke ekonomi makro, Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Kemarin waktu kita belajar fiskal, kita fokusnya ke aspek ini kan, sama ada aspek ini sedikit karena fiskal means G dan T, di mana T itu adalah pengurang dari C. Nah, sekarang karena kita ngomong international trade, berarti kita ngomongin aspek yang ini. Kurang lebih gitulah cara merangkaikannya ya. Jadi, international trade adalah bagian dari ekonomi makro karena pada akhirnya bagian dari formula untuk mendapatkan Y. Kita lihat ya, coba ya. Mengcover area topik berikut. Why nation trade? Nah, di sini lagi suara komat bentar ya. Ya. Oke, topik yang dibahas, why nation trade? Kenapa ada perdagangan antar negara? Kemudian ada istilahnya, ada istilah comparative advantage sama absolute advantage. Kemudian ada barrier to trade. Apa yang menjadi hambatan-hambatan? Hambatan untuk trade banyak banget sih. Karena di satu sisi kita ingin ada international trade, tapi di sisi lain kita pengen menjaga eh, dalam negeri dari serbuan produk-produk asing. Akhirnya kita kenakan barriers to trade. Kemudian setelah ada trade, ada X, ada minus M, maka kemudian harus dilihat balance of payment-nya. Kalau X minus M, X lebih besar daripada M, gimana? Kalau X lebih kecil dari M, gimana? Ini semuanya dihitung di dalam balance of payment. Kemudian, karena kita berdagang dengan luar negeri, antar luar negeri menggunakan menggunakan currency yang berbeda, sehingga kita akan berhubungan dengan exchange rate system yang berbeda. Dan terakhir adalah determinants, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi exchange rate. Oke, coba kita go through. Introductions to international trade. International trade refers to the exchange of goods, services, and capitals. Jadi bukan hanya pertukaran antara goods and services, tapi juga pertukaran capital. Aliran barang, jasa, dan modal antar negara. Gitu ya. Jadi bukan hanya X minus M dalam konteks barang dan jasa, tapi konteksnya adalah barang, jasa, dan capital. It allows nations to specialize in producing certain goods and services while importing others, fostering economic growth and development. Karena tiap negara kan punya keahlian yang beda-beda ya.
ada ahli pertanian, yang satu ahli industri. Yang satu punya sumber daya alam yang kuat, yang satu punya sumber daya manusia yang kuat. Jadi masing-masing negara punya kelebihan dan kekuatan masing-masing. Akhirnya mereka specialize sendiri-sendiri. Dengan adanya international trade ini, maka negara-negara itu nggak perlu memproduksi semua barang dan jasa. Kan misalnya gini, kita butuh butuh produk pertanian, kita butuh produk manufaktur, kita butuh jasa keuangan, kita butuh IT, kita butuh whatever, banyak banget ya. Apakah semua kebutuhan ini bisa harus dipenuhi oleh pelaku ekonomi di dalam negeri? Nggak perlu. Kalau kita mau spesialisasi di pertanian misalnya, maka yang kita fokus di sini, yang ini semua tinggal diimpor aja. Atau atau Singapura misalnya, Singapura itu lebih banyak fokusnya di eh, jasa keuangan misalnya ya. Kan dia nggak punya pertanian. Nah, Singapura pertaniannya diekspor aja. Dia fokusnya di jasa keuangan. Misal kayak gitu ya. Jadi, kalau kita tidak ada international trade, maka semua kebutuhan masyarakat ini kita penuhi. Tapi karena kita ada international trade, maka kita bisa menjadi specialized dalam satu hal yang kita very good at. Jadi kita lebih lebih specialized sehingga kita akan fokus ke sesuatu yang kita efisien di situ. Yang sesuatu yang kita nggak efisien, mendingan kita beli dari luar, gitu. Itu ya. Itulah manfaat adanya international trade. For accounting and finance student, understanding international trade is essential as it impacts financial reporting, taxation, and global business strategies. Ya, buat kita, orang ekonomi, orang accounting, orang finance, memahami ini, jadi kita lebih paham bagaimana international trade ini berpengaruh terhadap apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita pelajari di bidang reporting, global business strategies, dan sebagainya. Dengan cara ini kita jadi wawasannya jadi lebih luas lah gitu. Trade itu akan affect pricing, cost, taxes, profit, dan sebagainya. Kita harus, dengan adanya kita pahami ini, maka kita jadi aware gitu dampak dari trade ya, terhadap pricing, terhadap cost, terhadap perpajakan, profit, dan sebagainya. Jadi misalnya contoh ketika harga BBM naik, gimana dampaknya terhadap pricing dari produk kita? Apakah produk kita harus naikin biaya harga jualnya? Kalau enggak, bagaimana dampaknya terhadap profit kita? Bagaimana dampaknya kenaikan harga BBM internasional terhadap cost of production kita? Jadi itu semuanya dipelajari gitu. Karena kita paham international trade, jadi kita paham ketika harga BBM naik, kita harus anticipate terhadap cost of production kita harus anticipate terhadap harga jual kita, dan kita harus anticipate terhadap dampaknya terhadap profit kita. Why do nations trade? Sekilas tadi udah disebutkan alasannya. Nah, di sini lebih detail lagi dijelaskan. Pertama ada
namanya comparative advantage. Ada istilah comparative advantage. Pernah saya cek sama Diva. Diva pernah dengar istilah ini nggak? Comparative advantage sebelumnya? Belum. Belum. Oke. Kita pelan-pelan kita pelajari ya. Apa yang maksud dengan comparative advantage? Countries trade because they have different level of efficiency in producing goods and services. Kita itu, setiap negara, mau nggak mau dia trade karena apa? Karena kita punya different level of efficiency dalam memproduksi barang dan jasa. Itu dalam konteks negara ya. Misalnya dalam konteks pribadi kita deh. Eh, pribadi yang bernama Diva. Eh, Diva itu, jangan Diva deh, karena belum menghasilkan. Misalnya, siapa ya contohnya ya? Hmm. Eh, contohnya seorang karyawan ya, Ya. karyawan bank misalnya ya. Seorang karyawan bank, dia itu kan punya pendapatan berupa gaji, ya kan? No, nggak pas deh. Jangan gitu deh contohnya. Eh, jangan karyawan bank deh contohnya, karena kita ngomongnya trade ya. Misal gini, eh, pedagang nasi goreng, pedagang nasi atau jangan petani, petani. Oke, yang satu petani, yang satu nelayan. Nah, oke gini. Petani itu punya padi, sementara nelayan punya ikan. Oke, bisa nggak si petani itu, si petani itu berbudidaya ikan? Bisa. Dan bisa nggak si nelayan Bisa. ini Bisa. menanam padi? Bisa juga, gitu ya. Cuman Ya. karena si petani itu keahliannya di bidang padi, maka kalau dia maksakan diri, dia kan jagonya di sini kan. Ya. Kalau dia dia jagonya di padi, dia jagonya di padi. Sorry, dia jagonya padi, dia nggak jago di ikan. Jadi kalau dia dipaksakan mengerjakan sesuatu yang dia nggak terlalu jago, khawatirnya jadi nggak efisien, bener nggak Diva? Ya. Kalau dia ahlinya di padi, mendingan dia fokus aja di padi. Kalau dia maksain membagi waktu antara bercocok tanam padi dan berbudidaya ikan, maka khawatirnya ikan yang dihasilkan ini nggak maksimal hasilnya atau nggak efisien biayanya. Gitu ya. Sementara si nelayan sebaliknya, si nelayan bisa nggak eh nanam padi? Bisa, tapi karena dia bukan ahli, khawatirnya nggak maksimal. Dia jagonya nangkep ikan, gitu ya. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini nggak usah memproduksi padi, si petani nggak usah memproduksi ikan. Cukup dia memproduksi di area yang dia jago. Kalau saya jagonya padi, ya udah fokus padi. Nelayan juga, kalau nelayan jagonya ikan, udah fokus aja nangkep ikan. Tapi kan dia butuh nasi, ya tinggal beli aja ke dia, gitu kan? Hmm. Si petani kan butuh lauk, masa makannya padi doang? Ya udah beli aja ke si nelayan kayak gitu. Nah, jadi eh
pasti akan seperti itu sih manusia. Nah, ini namanya kenapa si petani itu akan specialize di padi? Karena dia punya comparative advantage eh, yang tidak dimiliki oleh nelayan. Karena dia udah jago banget di padi, sehingga produksi padinya sangat efisien, maka itu adalah comparative advantage dia. Sedangkan si nelayan itu dia jagonya nangkep ikan. Dan dia sangat enjoy dengan nangkap ikan, dan dia sangat efisien biayanya dalam nangkap ikan. Maka karena dia jago di situ, maka comparative advantage dia di depan petani adalah ikan. Hmm. Jadi si petani kalau mau berguru pasti ke si nelayan kalau bab ikan ya. Kenapa? Karena dia jagonya. Karena dia punya comparative advantage. Sebaliknya si nelayan kalau mau berguru tentang ilmu pertanian, dia belajarnya sama petani. Kenapa? Karena dia jago di situ. Karena dia punya comparative advantage istilahnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan comparative advantage. Jadi karena apa? Kenapa ada kenapa ada trade? Karena masing-masing negara itu punya different level of efficiency in producing goods and services. Efisien untuk memproduksi X, tapi tidak mengefisien memproduksi Y. Tapi negara lain, dia efisiennya memproduksi Y, tidak efisien memproduksi X. Maka disitulah terjadi trade. Contoh di sini, Malaysia produces palm oil efficiently. Nah ini betul, kisah nyata. Malaysia itu jago banget dalam memproduksi palm oil. Hmm. While Japan excel in manufacturing cars. Gitu ya. Jadi Malaysia itu jagonya memproduksi palm oil, sementara Jepang jagonya bikin mobil. Nah, daripada dua-duanya memproduksi palm oil dan car, kan itu nggak efisien. Mendingan both countries benefit from trading these goods. Jadi masing-masing berjualan aja. Palm oil dijual oleh Malaysia ke Jepang, cars dijual oleh Jepang ke Malaysia. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan comparative advantage. Comparative advantage adalah kelebihan yang dimiliki oleh satu negara karena dia efisien di dalam satu produk tertentu. Jadi, kenapa ada trade? Ya, karena masing-masing negara punya comparative advantage. Jangankan misalnya antara palm oil sama cars ya. Indonesia dalam pertanian misalnya. Kita kan nanamnya padi ya. Terigu. Diva, tahu nggak terigu ini bahan dasarnya apa, Diva? Terigu. Oh, Bahan dasarnya itu gandum. oh, gandum. Nasi. Gandum. Dari gandum jadi terigu kan? Hmm. Dari terigu bisa jadi mie, Hmm. bisa jadi apapun, jadi Cireng. eh, gorengan, bisa jadi roti ya kan? Nah, terigu yang jadi bahan dasar ini, bahan dasarnya terigu yang jadi bahan baku untuk mie, gorengan, sama roti, ini kan bahan dasarnya adalah gandum. Nah, Indonesia itu nggak punya lahan gandum kan? Semua lahan ditanemin padi. Betul nggak? Sementara kita Oh. juga butuh gandum. Nah, Indonesia kalau maksain diri nanam gandum, ini nggak bakal efisien. Kenapa? Nggak cocok alamnya. Akhirnya Indonesia nggak nanam gandum, tapi nanamnya padi. Untuk kebutuhan gandum gimana? Ya diimpor aja.
Jadi Indonesia punya punya comparative advantage di padi, nggak punya comparative advantage di gandum. Saya minta Diva kasih contoh satu lagi. Yang ada di benak Diva kira-kira comparative advantage real case seperti apa? Ada bayangan? Tapi kayu Kayu, ya, kayu gimana kayu? dari Indonesia kan yang produksi. Tapi misalkan Korea Nah, nggak memproduksi. Indonesia kayu, Korea Korea apa ya? K-pop. Eh, banyak kan produk Korea? iya banyak. Oh, skincare sekarang. Skincare. Skincare, oke. Nah, gimana ceritanya? Indonesia punya kayu, Korea punya Mhm. skincare gitu kan ya? Ya. Terus terus Korea misalkan mau membuat butuh kayu. Tapi kalau mau membuat eh, tidak efisien. Jadi dia Oke, melakukan eh, impor dari Indonesia sebaliknya oke, gitu. oke. Sebaliknya Indonesia Indonesia juga bisa impor dari Korea. skincare. Oke, sip. Udah paham deh, Pak. Itulah yang dimaksud dengan comparative advantage. Kita nggak mungkin memproduksi seluruh barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat kita. Sebagian kita impor. Kenapa? Karena yang kita impor itu yang kita tidak punya comparative advantage-nya. Sebaliknya, yang kita ekspor adalah yang kita punya comparative advantage. Oke, lanjut ke istilah kedua. Increase variety and lower cost. Bukan istilah ini, eh, faktor kedua ya. Why pertama adalah jawabannya karena masing-masing negara punya comparative advantage. Why yang kedua, karena pengen ada variety sama lower cost. Maksudnya gimana? Trade provides access to a wider range of goods and services, often at lower cost due to competitions. Ya, misal tadi ya, misal gini ya. Indonesia bisa nggak bikin handphone? Bisa, So, bisa banget. Ada handphone merek Indonesia, ad- mereknya apa ya? Advan, Advan ya kan? ya. Merek Indonesia. Indonesia bisa nggak bikin Advan, HP? Bisa, mereknya Advan. Mm-mm. Terus kenapa Indonesia trade, international Karena trade langsung aja? Rakyat Indonesia semuanya pakai Advan. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka sayang jadinya kita jadi eh, nggak dapat variety itu apa ya? Eh, berbagai pilihan gitu ya. ya, Model, pilihan warna, pilihan teknologi, pilihan sesuai fitur gitu. kebutuhan gitu. Heeh, jadi Hmm. terbatas. Kalau misalnya Advan ada, Samsung ada, Oppo ada, iPhone ada, sehingga jadinya kan variety-nya banyak. Dan bahkan karena misalnya negara-negara itu sangat efisien dalam teknologi, sehingga produk-produk impor itu bisa at lower cost. No. Gitu. Dengan teknologi yang tinggi, tapi dia tetap bisa lower cost. Kalau kita lakukan international trade, kita punya pilihan produk yang banyak, dan kita bisa dapat biaya yang lebih murah. Daripada kita produksi sendiri, maka pilihannya akan banyak. Kalau kita maksa gitu, pokoknya Advan aja. Samsung nggak boleh ada, iPhone nggak boleh ada. Jangan-jangan nanti Advan itu harganya akan mahal. Iya. Gitu.
Karena ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, ada iPhone. Akhirnya fitur lebih lengkap, model lebih lengkap, dan sebagainya. Jadi masyarakat jadi banyak pilihan. Itu ya alasan kedua, why do nations trade? Alasan yang ketiga adalah economic growth. Karena akan ada pertumbuhan ekonomi. Jadi international trade itu akan mendorong ekonomi kita terus bertumbuh. Trade drives innovations, create jobs, and foster economic relationship between nations. Karena ada international trade ini, maka akan ada inovasi, akan ada produk baru, akan ada geliat ekonomi, sehingga akan create jobs, kayak gitu ya. Jadi Iya. karena ada international trade, akhirnya ekonomi kita bertumbuh, Hmm. gitu. Kalau kita tidak lakukan ini, kalau kita nggak lakukan international trade, pokoknya saya nggak mau bertransaksi dengan luar negeri, saya hanya dalam negeri aja. Sayang, pertama jadi hilang ini juga hilang, opportunity kita dapat lower cost itu hilang, dan juga kesempatan untuk economic growth juga hilang, gitu. Jadi itulah kenapa hampir semua negara, bukan hampir, rasanya sih semua negara juga lakukan international trade. Ada nggak menurut Diva? Ada nggak negara di mana gitu yang dia tidak lakukan international trade? Em, enggak sih. Iya, hampir semua negara lakukan Iya. international trade. Hmm. Diva tahu nggak Korea Utara? Iya, Korea Utara. Korea Utara itu kira-kira negara tertutup apa negara terbuka dari pengaruh asing? Tutup. Tertutup ya. Jadi Hmm. kalau kita kita mau masuk Korea Utara tuh nggak tahu deh, nggak kebayang juga kita pengen masuk Korea Utara ya. Kalau Hmm. masuk Korea Selatan mah kita Bukan kita selatan. pengen ya. Iya. Atau misalnya pernah nggak kedengeran orang Korea Utara jalan-jalan ke luar Hmm. negeri gitu, ke Korea Selatan, ke Jepang, ke Malaysia, ke Singapura? Rasanya sih jarang ya, Enggak karena sih. negara itu negara yang sangat tertutup. Tapi menurut Diva, negara yang setertutup Korea Utara masih ada international trade nggak? Kayaknya masih. Kayaknya masih deh. Iya, masih, tetap aja masih, gitu. Jadi kayak udah keniscayaan gitu, pasti antar negara mau mau negara, apalagi itu negara terbuka ya, kayak Indonesia, Hmm. Malaysia, Amerika Serikat apalagi. Setertutup seperti Korea Utara aja tetap ada international trade. China yang negaranya berbasis komunis misalnya, tetap aja dia ada international trade kan. So, jadi kayak udah keniscayaan, kita pasti akan ada international trade. Kita lanjut. Oke, di sini sedikit lebih detail penjelasan tentang comparative advantage. Imagine two chef in a restaurant kitchen. Ada namanya Chef Ali dan Chef Fatima. Chef Ali prepare Hmm. dishes very quickly. Sementara Chef Fatima decorates dessert with exceptional details. To save time and ensure quality, Ali focuses on cooking while Fatima concentrate on decorations. Kayak gitu ya. Jadi masing-masing fokus pada kelebihannya masing-masing. Ali itu kelebihannya prepare dishes, sementara Fatimah decorate aja. Hmm. Akhirnya masing-masing fokus ke keahliannya masing-masing.
Sama kurang lebih kayak analogi tadi saya tentang petani dan nelayan ya. Jadi masing-masing fokus ke kelebihan masing-masing. Ketika mereka bekerja sama, maka menghasilkan efisiensi Benefit. bersama. Ya. Uh, Coba kalau dibalik, si Ali decorate, sementara Fatimah fokus on cooking, pasti berantakan kan? Iya. Tapi karena masing-masing fokus pada kelebihannya masing-masing, sehingga collectively mereka bisa eh, menghasilkan sesuatu yang lebih efisien. Oke, sekarang ada istilah baru lagi, absolute advantage. Tadi adalah comparative advantage, sekarang ada istilah absolute advantage. Oke, kita pelan-pelan. What motivates countries to trade with each other? Rather than trying to be self-sufficient and do everything, nation can specialize. Countries produce more than they need for certain goods. What is not consumed domestically will be exported. Will be, ya. Hmm. Jadi kita kan daripada kita bikin banyak-banyak, bikin segalanya tapi nggak efisien, mendingan kita specialize. Ya. Kalau kita kelebihannya tinggal diekspor aja. Kita spesialisnya padi, ya udah fokus aja padi, nggak usah nanam gandum. Tapi Pak nanti kelebihan dong jumlah padinya, ya udah tinggal diekspor gitu. Revenues earned from exports are used to import goods that are not produced in sufficient amount at home. Ya kayak tadi saya bilang, kita jagonya nanam padi, nggak bisa nanam gandum. Daripada dua-duanya dipaksain, itu nggak efisien. Mendingan kita fokus spesialis sebagai produsen padi. Kalau hasilnya berlebih, kita ekspor. Hasil penjualan ekspornya kita gunakan untuk import gandum. Intinya sih kayak gitu. Ini namanya comparative advantage. Cuman yang jadi pertanyaan, which good should a country specialize in? Jadi kita harus specialize in-nya di barang yang mana? Hmm. Di padi kah, di sawit kah, di manufaktur kah, di teknologi kah? Teknologi pun misalnya apakah di teknologi apa? A, di teknologi B gitu. Jadi kita harus penentuan spesialisnya itu seperti apa gitu. A country will specialize in producing a good that it can produce in greater quantity. Or if it can produce with fewer resources. Ini Iya. namanya absolute advantage. Hmm. Jadi saya jago dalam sesuatu atau saya sangat efisien dalam memproduksi sesuatu. Berarti ini saya punya absolute advantage. Misalnya kenapa saya jago jualan padi? Memproduksi padi dibandingkan Arab Saudi misalnya. Ya karena Arab Saudi nggak ada hujan dan lahannya bukan lahan yang subur. Maka saya jualan padi aja karena alam saya jago di situ. Nah, itu contoh absolute advantage ya kayak gitu. But trade can still take place even if a country has an absolute advantage in all goods, as long as the relative efficiency of production differs between the two countries. A country will specialize in production of goods that it can produce at lower opportunity cost. Nah, jadi gini, gampangnya ya,
apa sih bedanya komparatif dengan absolute? Gampangnya gini, absolute itu karena sumber daya alam deh. Hmm. Contohnya tadi ya sumber daya alam. Saya jadi jago tuh karena alamnya memang memungkinkan kayak tadi kenapa saya jago jualan padi karena alam saya mendukung. Karena alam saya mendukung jadi sangat efisien jualan padi. Biasanya absolute advantage ini triggernya itu karena natural resource. Saya jago memproduksi batu bara. Kenapa? Ya karena kandungan alam saya banyak batu baranya. Arab Saudi jago memproduksi minyak, tapi nggak jago memproduksi batu bara. Kenapa? Karena di sana nggak, memang bumi alamnya itu banyak mengandung minyak bumi, tapi nggak banyak mengandung batu bara. Jadi di sana lebih efisien memproduksi minyak bumi, sementara di Indonesia lebih efisien memproduksi batu bara. Dan kuantitinya lebih banyak. Di Indonesia itu cadangan minyaknya nggak sebanyak di Arab Saudi, sementara cadangan cadangan apa namanya batu bara banyak banget, kuantiti kita banyak gitu. Kita Oh bisa iya, nggak memproduksi minyak? Bisa, bisa. tapi daripada capek-capek memproduksi minyak yang menyebabkan cost-nya tinggi, mendingan saya yang memproduksi. Jadi comparative advantage itu bukannya saya nggak bisa produksi, saya bisa, cuman daripada saya maksain memproduksi, mendingan saya import aja. Hmm. Kalau saya fokus ke absolute advantage, nggak mikirin comparative advantage, nanti nggak maksimal hasilnya. Kenapa Kenapa Indonesia bisa memproduksi batu bara? Karena kita ada absolute advantage begitu. Kenapa Indonesia memproduksi minyak? Kan Indonesia juga memproduksi minyak ya. Kita kita juga banyak kilang minyak. Karena kita punya absolute advantage. Tapi secara comparative advantage, kalau kita maksain memproduksi minyak, itu nggak efisien. Jadi daripada maksain diri memproduksi minyak, mendingan kita impor. Kenapa? Karena itu lower opportunity cost. Kalau kita hanya fokus jualan batu bara, itu lower opportunity cost-nya compare to memproduksi minyak bumi. Gitu ya. Jadi apa itu bedanya comparative advantage sama absolute advantage? Absolute advantage itu tanpa harus compare dengan negara lain. Pokoknya diri saya bisa memproduksi barang dan jasa, barang terutama ya jasa nggak terlalu ya. Kenapa? Karena saya punya natural resource, punya sumber daya alam yang mendukung atas absolute advantage itu. Tapi ketika di-compare dengan negara lain, ternyata misalnya mendingan saya fokus di batu bara aja. Karena batu bara itu lower opportunity cost dibandingkan dengan eh, memproduksi minyak bumi. Oke ya, kita lanjut. Law of comparative advantage.
Trade can benefit all countries if they specialize in goods in which they have a comparative advantage. Hukumnya begitu. Hukum comparative advantage adalah trade akan bermanfaat, memberikan manfaat maksimal untuk semua negara jika masing-masing negara atau semua negara itu specialize di produk yang mereka jago. Ini hukumnya ya. Trade can be benefit for all countries kalau masing-masing dari mereka itu adalah specialized di produk dan jasa yang mereka jago. Alasan lain kenapa trade itu bermanfaat untuk semua negara, karena decreasing cost, karena difference in demand, karena increase competition. Nah, ini ada contohnya ini. Contoh sebentar ya. Kita gedein. Ini negara yang less developed, yang ini adalah negara yang developed. Untuk negara yang less developed, either dia memproduksi wheat, gandum, dia bisa memproduksi 2 wheat, atau dia memproduksi 1 meter pakaian, kain, misalnya. Jadi, either ketika dihitung-hitung oleh menteri produksinya, negara ini bisa memproduksi full 2 ini, atau ini nggak diproduksi tapi dapatnya ini. Ya, dapat 2 ini atau ini nggak ada, atau dapat ini tapi ini nggak ada. Sementara kalau developed countries, karena dia lebih developed, maka produksinya lebih banyak, bisa 4. Cuman ini nggak ada. Atau sebaliknya, dia dapat ini, atau ini nggak ada. Jadi, ngobrol ke presidennya masing-masing. Kata less developed country, Pak Presiden, silakan arahannya. Apakah saya membuat ini tapi ini nggak ada, atau saya buat ini tapi ini nggak ada? Kalau kata negara ini, ke presidennya, either saya bikin 4 with, tapi ini nggak ada, atau saya bikin 8 cloth, tapi ini nggak ada. Nah, bagaimana presiden dari masing-masing negara ini menentukan? DC has an absolute advantage in both with and cloth. DC means developed countries. Developed countries has as absolute advantage in both with and cloth. Jadi si ini nih jago di dua-duanya ya, secara absolut ya. Secara absolut dia jago dua-duanya. But in terms of comparative, DC has a comparative advantage in cloth. Sementara LDC has a comparative advantage in width. Gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya seperti ini. Ini least developed countries ya. 2 width ini sama dengan 1 cloth. Ya kan? 1 ini sama dengan 2 ini. Sementara kalau developed countries, 4 ini sama dengan 8 ini. Oke? Sehingga 1 width itu senilai setengah cloth.
Atau kalau dibalik, satu cloth ini senilai 2 width, ya kan? Satu Hmm. ini senilai 2 ini. Atau kalau satu ini berarti setengah ini. Gitu perbandingannya. Kayak nilai tukarnya gitu. Kalau dia ingin memproduksi setengah cloth, nilainya adalah 1W. Kayak nilai tukarnya gitu ya. Nah, kalau di developed countries gimana? Satu width itu sama dengan 2C. Ya kan? Karena ini 4/8. 4/8 itu kan 1/2. Hmm. Jadi kalau 4 ini menghasilkan 8, setara dengan 8 berarti satunya setara dengan 2. Sebaliknya, satu cloth itu senilai setengah width. Nah, kita lihat di negara masing-masing ini, mana yang lebih efisien? Width atau cloth? Ternyata yang efisien adalah width, karena width lebih kecil daripada cloth. Ya, ini setengah width. Sebaliknya, kalau di developed countries, justru yang cloth ini lebih efisien. Gitu ya. Jadi kalau secara jago-jagoan, ini si developed countries dua-duanya jago. Tapi apakah artinya developed countries nggak perlu berbelanja ke less developed country? Enggak. Justru karena melihat hitung-hitungan ini, maka si developed countries mendingan belanja eh with dari least developed countries. Dan sebaliknya, yang less developed countries ini mendingan belanja cloth dari negara yang Hmm. efisien. Gitu. Sampai sini bisa ngikutin, Diva? Ya. Saya, kita lanjut. Jadi kesimpulannya sih sedikit lagi ya kesimpulannya. Kalau hanya mikirin absolute absolute advantage, maka developed countries ini nggak merasa butuh sama dia. Iya. Tapi karena kita lebih baik melihatnya secara comparative advantage, maka akhirnya antara dua negara ini terjadi trade. Kalau kedua negara ini terjadi trade, maka di sini efisien, di sini juga efisien. Maka secara kolektif ini terjadi efisiensi juga. Ya, tapi kalau misalnya masing-masing nggak ada trade, ini sendiri, ini yang ini inefisien dalam hal width. Yang less developed country juga inefisien dalam hal cloth. Jadi masing-masing ini menderita inefisiensi. Maka secara global, secara bersama-sama akan menciptakan inefisiensi. Gitu. Itulah manfaat dari um, international trade. Oke, kita lanjut. Gain from trade. Ini lanjutan dari slide yang sebelumnya. Before trade, both nations were self-sufficient. However, LDC has a comparative advantage in width. LDC can produce 2 width for 1 cloth. So its pre-trade exchange ratio adalah 2:1.
Sementara DC has a comparative advantage in cloth. Sebaliknya ya, kalau ini in width, ini in cloth. DC can produce 4 widths for 8 clothes. So its preterite exchange rate adalah 1:2. Yang ini 2:1, ini 1:2. For both nations to gain from trade, exchange ratio must be between 2:1 and 1:2. With trade and specialization, says the exchange rate ratio adalah 1:1. Supaya efisien, jadi harus 1:1 ya. LDC only needs to give up one width. Mendingan dibuang satu width-nya. Sementara sebelumnya dia harus give up 2 width. Nah, kalau si DC sebaliknya, DC only needs to give up one cloth. Di mana sebelumnya dia needs to give up 2 cloth. Gitu ya. Masing-masing specialize. Nah ini, to gain from trade, countries should export goods they have a comparative advantage and import goods in which they have a comparative disadvantage. Jadi kita, supaya kita dapat manfaat dari international trade, kita ekspor di produk yang kita jago. Dan kita import di produk yang kita lemah. Sebentar. Terus apa yang kita lihat contoh nyata ya, contoh nyata. Tadi sih sekilas udah dibahas, udah Iya, ditunjukkan contohnya ya, tapi di sini lebih dalam lagi ya. Malaysia itu di sini dibilang bahwa comparative advantage-nya adalah di palm oil. palm oil. Kenapa Malaysia ini jago banget di palm oil? Karena climate-nya mendukung. Hmm. Karena infrastruktur dan memang ekspertisnya di situ. Infrastrukturnya itu memang pas banget. Dan juga memang banyak skill labor di bidang palm oil. Kemudian economies of scale-nya terpenuhi. Karena dia large scale ya. Kalau kita memproduksi barang sedikit, itu nggak memenuhi skala ekonomi. Tapi kalau kita memproduksi barang banyak, maka skala ekonominya terpenuhi. Sehingga produk yang kita bikin menjadi murah. Karena favorable climate, maka kuantitinya bagus. Karena infrastruktur dan expertise, maka kuantitinya bagus. Karena kita punya skala ekonomi, maka cost-nya, cost of production-nya murah gitu. Jadi karena 3 hal ini, maka Malaysia itu jadi sangat jago jualan memproduksi palm oil. Untuk itu, karena Malaysia jagonya di situ, maka Malaysia ekspor. Sehingga Malaysia dapat
revenue yang sangat tinggi dari palm oil. Kalau Diva jalan-jalan, misalnya keluar dari KL menuju ke JB, di perjalanan itu, atau jangan-jangan surrounding KL juga banyak tanaman sawit ya. Kenapa? Karena Malaysia itu jago banget di palm oil. Itu akhirnya diekspor ya. Akhirnya Malaysia kaya, dapat revenue banyak dari ekspor itu. Malaysia, along with Indonesia, dominates the global palm oil market, supplying major consumer countries like India, China, and European Union. Indonesia juga sama, terutama di Sumatera ya. Malaysia dan Indonesia, terutama di Sumatera, ini jagonya jualan ini. Ini fakta yang benar-benar terjadi di lapangan ya. So, makanya siapa Oh, market leader Indonesia di juga. sama ya? Palm oil. Market leader, market Hmm. leader di dunia itu adalah Malaysia and Indonesia. Oke, ini advantage-nya. Sementara Jepang itu adalah jago banget di Di eh, mobil. automobile industry. Oke. Toyota, Honda, Nissan, dan sebagainya itu kan semua merek Jepang. Kenapa Jepang tuh jago banget di situ? Karena ada tiga hal ini. Dia Oke. punya advance teknologi sehingga kuantitinya naik tinggi. Dia punya skill workforce sehingga dia bisa quantity yang bagus. Dia punya research and Gitu. development sehingga akhirnya bisa menghasilkan cost yang murah. Gitu. Udahlah costnya murah, kuantitinya banyak. Jadi jago banget dia di situ gitu ya. Perusahaan. Heeh. Mm-mm. Nah, akhirnya itu menjadi comparative advantage-nya dia. Nah, Jepang ekspornya terutama adalah dalam konteks automobile production. Gitu ya. Ini Iya. benar. Akhirnya mereka kan, apakah Jepang harus memproduksi palm oil? Kata Jepang, nggak usah. Mendingan saya fokus aja di otomotif industri. Kalau butuh palm oil gimana? Ya tinggal beli ke Malaysia. Gitu ya. Kurang lebih sederhananya gitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana international trade ini bermanfaat untuk berbagai pihak? For businesses, kita jadi dapat akses to larger markets and potential consumer dan opportunities to growth ya. Karena buat bisnis nih, misalnya perusahaan yang bergerak di palm oil, karena kita bisa ekspor ya, maka kita dapat ini. Kita dapat akses to larger market. Kalau kita nggak ada ekspor, maka jualan palm oil kan cuma di dalam negeri. Tapi karena kita ada ekspor, maka kita bisa akses to a larger market. Nih, jadi manfaat buat produsen, ini manfaat buat konsumen. Maka kita bisa punya wider selection of goods and services at competitive price. Kalau kita nggak ada international trade, maka orang Indonesia pegang handphone hanya Advan. Tapi karena ada international trade, maka orang Indonesia bisa pilih iPhone, pilih Samsung, pilih Oppo, Vivo, dan sebagainya. Termasuk bisa boleh juga kalau mau pilih Advan. Dan harganya jadi kompetitif.
Manfaat buat government ada nggak? Ada. Karena government biasanya suka kenain tarif. Barang-barang China yang masuk Indonesia ada tarifnya. Barang-barang Korea skincare tuh yang masuk Indonesia itu ada tarifnya. Demikian pun barang Indonesia yang masuk ke US itu dikenakan tarif. Nah, tarif ini milik government. Jadi, international trade ini bermanfaat untuk seluruh pelaku ekonomi, baik perusahaan, konsumen, maupun government. Tapi, apa dampaknya kalau kita bebaskan begitu aja? Misal nih, Diva, siapapun orang China mau jualan produk apapun ke Indonesia, boleh. Orang Jepang, orang Korea mau produksi apapun, mau jualan ke masyarakat Indonesia, silakan, boleh, bebas. Manfaatnya apa? Manfaatnya orang Indonesia jadi bebas milih. Mau Samsung, mau iPhone, mau Oppo, mau mau Advan yang produk Indonesia. Kalau laptop, produk Indonesia tahu nggak Diva mereknya apa? Laptop. Nggak tahu. Ada. Indonesia juga memproduksi. Namanya Hmm. mereknya Zyrex. Direct. Mereknya Zyrex. Ini laptop merek bikinan orang Indonesia. Nah, karena ada international trade, ada merek Zyrex, ada merek Lenovo, ya kan? Ini dari China, ada merek apa lagi? Mac, ada merek HP, ya kan? Iya. Macam-macam. Termasuk dari Indonesia adalah Zyrex. Oke. Manfaatnya, kita jadi banyak pilihan. Kira-kira, kebayang nggak sama Diva? Ada madaratnya nggak? Kita bebaskan seluruh produk yang ada di dunia, di global, masuk ke Indonesia. Manfaatnya ada, tapi madaratnya ada nggak? Hmm. Ada. Kira-kira apa yang ada di bayangan Diva? Madaratnya apa? Ada ratnya. Apa ya? Madaratnya, produsen dalam negeri, Hmm. Bersaing. produsen bisa bangkrut, Iya. ya kan? Karena misalnya orang Indonesia nggak mau pilih Zyrex, Iya. Pernah nggak dengar. mau Avon, ya Handsome. kan? Jadi sebagai produsen lokal nggak seneng dong ada Samsung, ada Oppo, ya nggak ada Lenovo di depan produsen lokal. Mereka itu jadi musuh besar, betul nggak Diva? Iya. Jadi industri dalam negeri terancam. Madaratnya itu. Diva pernah nonton film lokal. Pernah. Judulnya apa?
Yang kartun itu apa tuh? Oh iya ya, yang kartun tuh ya. Oh ya, apa ya Lupa judulnya? judulnya apa ya. Lupa. Lupa ya yang kartunnya yang Jumbo ya, Jumbo. Kartun. Nah, Jumbo. Jumbo kan. Jumbo. Ini kan keren tuh. Iya, Pernah nggak bagus. nonton film Amerika? Nggak pernah. Kasih contoh Hollywood. filmnya. Apa? Spider-Man. Spider-Man. Jadi banyak film-film Amerika masuk Indonesia, tapi juga ada film produksi dalam negeri. Hmm. Nah, rakyat Indonesia, sebagian ada yang nonton film Amerika, sebagian ada yang nonton film lokal kan. Kalau misalnya film lokal ini tersingkir gara-gara film luar negeri lebih menarik, lebih variatif, dan lebih murah, maka yang ini kan mati yang lokal. Iya. Betul? Nah, ini yang dipikirin. Eh, eh, barang-barang apa-apa barang-barang made in China, betul nggak Diva? Hmm. Ya. Di Indonesia hampir segala produk itu made in China. Nah, ini kan bisa mengganggu produk-produk yang made in Indonesia, betul nggak? So, jadi adanya international trade itu madaratnya adalah bisa mematikan industri dalam negeri. Maka akhirnya government itu ngatur, jangan terlalu bebas. Karena kalau dibebasin, kalau misalnya industri dalam negeri itu nggak kuat ngelawan industri internasional, maka dia jadi mati. Gitu ya. Untuk itu, negara menerapkan barriers to trade. Jadi, akhirnya dijagain. Ini misalnya, ini gambarnya Indonesia ya. Sebentar. Anggap ini adalah Indonesia. Ini Indo. Dan ini industri pengusaha Indo. Ini China. Ini Vietnam. Ini US. Kalau mereka bebas masuk sini, maka pengusaha Indo ini bisa mati kutu. Betul nggak? Hmm. Maka dijagain. Ini barriersnya ditebelin. Boleh masuk, tapi nggak as easy as you think, gitu. Boleh masuk, tapi saya kasih barrier to trade. Kasih hambat, supaya nggak keenakan banget. Karena kalau nggak dihambat, khawatirnya industri dalam negeri mati. Itulah kenapa ada barriers to trade. Akibatnya ini Indonesia, ini Malaysia, ini China. Masing-masing nerapin ini Indo, ini Malaysia, ini China. China. Akibatnya masing-masing negara ini punya barriers to entry. Pasang barriers to trade. Hmm. Karena masing-masing ingin melindungi industri dalam negerinya masing-masing. Diva tahu nggak merek mobil made in Malaysia? Mereknya apa? Proton. Proton. Bayangin kalau misalnya pemerintah Malaysia ngebebasin aja, Toyota boleh masuk, Hmm. Nissan boleh masuk,
mobil China BYD boleh masuk, Chery boleh masuk. Apa dampaknya ke Proton? Pasti Proton Bangkrut. bisa bangkrut. Maka untuk itulah Malaysia pun menerapkan barriers to entry. Jadi masing-masing negara ini pada menjagai negaranya masing-masing. Di satu sisi kita pengen trade, pengen ekspor, ya. Malaysia pengen ekspor ke China, pengen ekspor ke Indonesia. Tapi di sisi lain kalau China masuk ke Indonesia ke Malaysia atau Indonesia masuk ke Malaysia, ini dijagain. Jadi semua negara itu kalau ekspor pengennya bebas. Tapi kalau impor maunya ada barrier, dikasih barrier. Tapi maunya kalau ekspor bebas. Ini dalam negeri, ini luar negeri. Jadi maunya dari dalam negeri ketika ekspor jangan ada barrier. Tapi kalau dari luar negeri masuk ke dalam negeri, kita pasang barrier. Dari perspektif luar negeri, ketika ada barang ini, pasang barrier. Dan dari luar negeri pengen masuk ke sini, no barrier. Maunya kan gitu ya. Jadi akhirnya akibatnya, loh katanya mau saling trade. Tapi kok saling pasang barrier? Nah itu nanti ada dampaknya lagi. Jadi ada istilahnya free trade. Free trade. Ada istilahnya proteksionis. Di satu sisi ada yang menganjurkan free trade. Kenapa? Karena kalau free trade nanti kan efisien. Seperti yang kita bahas tadi ya. Tapi ada sebagian negara yang mazhabnya adalah proteksionis. Kenapa? Karena ada yang harus dilindungi. Jadi kalau orang free trade mengagung-agungkan efisiensi, kalau yang proteksionis mengagung-agungkan proteksi dalam negeri, kepentingan dalam negeri, proteksi. Nah, kalau misalnya sebuah negara ingin menerapkan proteksi, maka jadi tidak dapat efisiensi. Sementara kalau kita mau free trade, memang dapat efisiensi, tapi produksi dalam negeri akan terganggu. Jadi perlu diprotek. Nah, semua negara melakukan free trade. Tadi ya udah kita bahas ya, even Korea Utara lakukan free trade. Tapi semua negara juga lakukan proteksionis. Indonesia, jadi kita free untuk produk X misalnya, tapi protect untuk produk Y. Semua negara pasti gitu. Jadi semua negara pasti lakukan free trade, suka dengan international trade, tapi semua negara juga pasti mengenakan proteksi untuk industri-industri atau sektor ekonomi yang dia perlu protek.
kan nggak semuanya harus diprotek ya. Misalnya ya gampangnya gini. Indonesia kan jagonya di pertanian misalnya ya. Nggak jago di manufaktur. Oke. Nah, jago di sini, nggak jago di sini. Maka Indonesia untuk yang pertanian karena kita jago, jadi free trade nggak apa-apa deh. Tapi untuk manufaktur kita protect. Sebaliknya US itu jago manufaktur, nggak jago nanam padi, misalnya padi dan gula. Nah, Amerika itu untuk manufaktur kita free trade deh. Gitu. Kenapa? Karena dia jago di situ. Tapi untuk padi gula, dia protect. Jadi kalau padi dan gula dari Indonesia masuk ke US, diprotek. Kenapa? Karena pemerintah US ingin melindungi petani lokal. Sementara di Indonesia, kenapa manufaktur diprotek? Karena Indonesia ingin melindungi manufaktur lokal. Gitu ya. Jadi akhirnya semua negara menerapkan proteksionisme juga. Di satu sisi kita menerapkan free trade, tapi di sisi lain kita juga proteksionis. Semua negara lakukan itu. So, jadi kesimpulannya kenapa kita harus menjadi proteksionis? Karena ada sektor ekonomi yang harus diprotek. Biasanya yang diprotek adalah yang lemah. Kalau yang jago nggak diprotek. Indonesia yang jago pertanian ya nggak usah diprotek. US yang jago di manufaktur ya sama dia nggak diprotek. US lemah di pertanian maka itu yang diprotek. Indonesia lemah di manufaktur maka itu yang diprotek. Gitu ya. So why ada protectionism? Karena masing-masing negara memiliki sektor ekonomi yang lemah dan dia harus jaga itu. Jadi caranya gitu. Karena karena international trade itu ada madaratnya, maka madaratnya itu diantisipasi dengan cara barrier to end to trade. Sampai sini bisa ngikutin ya Diva ya. Bisa. Gimana cara proteknya? Nah, cara proteknya itu adalah dengan 5 hal ini. Protek yang paling umum adalah tarif. Gampangnya gini, Indonesia kan tadi memproduksi Advan ya. Oke, Indonesia memproduksi Advan. Kalau iPhone mau masuk Indonesia boleh nggak? Boleh, tapi bayar tarif. Bayar tarif 10% misalnya. Sehingga iPhone yang masuk ke Indonesia itu jadi iPhone yang mahal. iPhone mahal. Gitu ya. Sementara Advan karena nggak ada tarif murah. Sehingga Advan jadi kompetitif ngelawan iPhone. Sampai situ paham ya, Dipa? Hmm. Hmm. Kasih contoh ke saya yang lain, kira-kira dalam konteks tarif. Saya Tarif. barusan ngasih contoh Advan dan iPhone. Produk Contohnya apa dari luar negeri yang dipasangin tarif?
Sebutkan apapun merek barang dari luar negeri. Apa nih? Apa? Mitra. Contoh tas Tas. Chanel. Mereknya apa? Chanel. Chanel ya. Hmm. Oke. Ada nggak dalam negeri merek tas merek apa? Dalam negeri yang di pasar. Ada namanya mereknya Elizabeth. Elizabeth Indonesia. Iya. Nah, kalau Chanel pengen masuk Indonesia, dikenakan tarif 10%. Misalnya. Ya. Sehingga harga Chanel jadi mahal kan? Harga Elizabeth Mahal. lebih murah. So, jadi Elizabeth diprotek dari serangan produk-produk Chanel. Chanel. Itu ya. So, jadi paham ya apa yang maksud dengan tarif. Tarif itu apa? Tarif itu ya tarif. You want to sell your product here, ini tarif. Gitu kata government. Iya. Sebaliknya, Indonesia mau jualan sama US, Amerika, Hmm. kalau kita mau masuk ke sana, kita ada ancaman kena tarif nggak? Ada. Sama. Hmm. Misalnya Indonesia mau jualan kopi, biji kopi kan kita banyak banget petani kopi Iya, kita kan. kopi. Nah, kopi kita masuk ke sana, atau tadi gula ya contohnya ya, misalnya gula ya, kita jago bikin gula. Masuk sana, sama pemerintah Amerika, s- sorry, gua pasangin tarif 10% ya, gitu. Tujuannya apa? Supaya produk Indonesia jadi lebih mahal di dalam negeri compare to produk yang diproduksikan, dihasilkan dari US sendiri. Jadi dibales tuh, kalau kita pasang tarif, maka orang luar negeri juga pasang tarif ke produk kita. Itu contoh yang pertama, bagaimana cara masing-masing negara memasang barriers. Yang pertama adalah tarif. Ini yang paling umum, yang paling gampang banget dipahami. Setelah tarif, ada bentuk kedua, kuota. Karena kalau tarif, akhirnya akan terjadi perang tarif, Diva. Bayangin, Indonesia ngenain tarif ke Malaysia. Malaysia ngenain tarif ke Indonesia. Jadi nggak dagang dong. Bener nggak? Ya. China ngenain tarif ke US. US ngenain tarif ke China. Jadi nggak dagang dong kalau masing-masing kenain tarif. Ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah kuota. Nggak apa-apa deh, kata dalam negeri ini. Nggak apa-apa deh. Luar negeri, lu masukin barang lu nggak apa-apa. Gua nggak kenain tarif. Tapi ada limitnya ya. Hmm. Ini. Di batas. Namanya kuota. Maksimal sekian ratus ton ya. Lebih dari itu lu nggak boleh. Nah, ini barrier-nya lebih 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 rileks. Kalau ini galak. Kalau tarif, bayangin aja kalau kalau Indonesia pasang tarif 10%, nanti Malaysia juga ke Indonesia bakal kenain tarif 10% juga. Nah, supaya kita nggak saling ngunci begitu, maka kuota aja. Malaysia kalau mau jualan proton ke Indonesia, boleh, tapi maksimal sekian, kuantitinya sekian ya, gitu. Gitu. Jadi nggak ada tarif yang dipasang, tapi ada kuota.
Itu namanya kuota. Ada yang bentuk ketiga, namanya non-tariff barriers. Biasanya sih regulasi. Regulasi biasanya, atau standar. Contoh gini, saya nggak kenakan tarif, juga nggak kenakan kuota. Tapi saya kenakan non-tariff barrier. Biasanya apa non-tariff barrier itu? Regulasi. Atau license. Contoh apa? Kalau mau masuk ke pasar Uni Eropa, kalau produk makanan Indonesia mau masuk ke Uni Eropa, maka makanan Indonesia harus ikutin standarnya Uni Eropa, standar kualitas produk Uni Eropa. Biasanya standarnya tinggi. Produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Eropa dengan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, standarnya lebih tinggi di sana. Standar kesehatan, standar lingkungan, green economy dipikirin gitu ya. Health. Nah, sementara kalau Indonesia kan nggak ada standarnya. Maksudnya bukan nggak ada standar, standarnya lebih rendah. Misalnya produk apa? Produk makanan. Misalnya apa ya? Makanan apa yang dikirim ke Eropa? Kosmetik deh misalnya kosmetik. Indonesia kan punya kosmetik ya. Wardah misalnya, Wardah. Ya. Boleh nggak ekspor ke Uni Eropa? Boleh. Misalnya Eropa nggak ngenain tarif, ya, juga nggak ngenain kuota. Tapi dia ngenain ini. Standar kesehatannya sesuai dengan standar saya nggak? BPOM-nya Eropa gitu ya. Terus memenuhi syarat green economy nggak? Kosmetiknya. Apakah ada animal testing apa nggak? Kan biasa gitu ya. Orang-orang skincare itu kosmetik biasanya mereka sangat concern dengan animal testing. Kalau terbukti misalnya Wardah itu ada animal testing, maka nggak memenuhi syarat. Jadi nggak bisa masuk. Gitu ya. Jadi ada cara yang ketiga, kalau kita nggak ngenain tarif dan kita nggak ngenain kuota, kita kenakan non-tarif. Atau kita nggak ngenain tarif, kita nggak ngenain kuota, juga kan nggak ngenain syarat apa-apa, nggak ada syarat, nggak ada tarif, nggak ada kuota, nggak ada syarat dan ketentuan, nggak ada. Silakan masuk-masuk aja. Tapi diam-diam kita subsidi produksi domestik. Paham ya? Misal gini, kan tadi Advan versus iPhone. Supaya memprotek Advan, supaya Advan ini terprotek, maka government kenakan tarif, kenakan kuota atau non-tarif. Kalau nggak mau kenakan tarif daripada berantem sama Amerika, nggak mau ngurangin kuota, dan juga nggak boleh bikin syarat apa-apa, maka iPhone masuk aja, bebas. Silakan masuk. Cuman government kasih subsidi ke Advan. Dah, nggak apa-apa. Ini harga misalnya bayangan, misalnya ya ini harga 10 juta. Ini juga harga 10 juta misalnya ya. Misal. Nah, kalau misalnya ternyata di masyarakat iPhone harga 10 juta dan Advan juga harga sama-sama 10 juta, maka kan Advan pasti nggak kompetitif kan?
Maka kata pemerintah, nggak apa-apa, lu jual 10 juta, tapi saya kasih subsidi 1 juta. Gitu. Sehingga dari setiap produk yang terjual, si Advan terima subsidi 1 juta dari negara. Itu ya. Iya. Jadi banyak cara tuh. Kalau cara yang paling satu, ini yang paling umum, tapi bikin tarif war. Kalau ada tarif war, nantinya ada trade war. Kuota juga sama. Non tarif itu lebih 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 halus. Kalau ini sama halus banget bahkan nggak kelihatan karena nggak terhubung nggak ada hubungannya dengan produk luar, tapi ini memproduksi produk dalam negeri dengan cara memberikan subsidi ke produsen dalam negeri. Oke, terus yang terakhir procurement procedure. When government prefer domestic producers to buying equipment. Jadi kayak kasih kemudahan. Government kasih pemudahan. Ketika misalnya government mau beli mobil, government belinya mobil dalam negeri. Kalau government mau beli laptop, government belinya laptop dalam negeri. Kayak gitu. Jadi cara yang kalau ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini juga nggak bisa, maka ya udah government sebagai pembelinya. Pokoknya silakan memproduksi. Kita government bilang gitu sama produsen dalam negeri. Silakan memproduksi, jangan khawatir. Meskipun di dalam negeri banyak produk-produk pesaing dari luar, yang akan saya beli, kata government, ya, yang akan saya beli adalah produk dalam negeri. Itu ya. Jadi di satu sisi kita ingin ada free trade, tapi di sisi lain ada produsen dalam negeri yang harus diprotek. Sehingga akhirnya dibikinlah barrier dalam bentuk 5 hal ini. Sementara sampai situ dulu, Diva. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Ini hari Jumat. Jumat. Eh, ketemu lagi hari Minggu. Ya. Oke. Minggu. Nanti hari Minggu lagi ya. Kasih Oke. Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.